Selamat datang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Jejak Cerita Hidup. Semoga gak bosan ya dengan suara ini. Apa kabar kalian? Kapan terakhir kali kalian ditanyain kabar oleh teman, keluarga, sampai ditanyain kabar oleh pasangan atau siapapun itu? Kali ini saya mau cerita tentang pertemuan. Bicara soal pertemuan, berarti ada yang ditemui dan ada juga yang menemui. Dan berhadapan langsung. Salah satunya mengacu pada peristiwa ketika dua orang saling bertatap muka, berinteraksi langsung setelah sebelumnya tidak bertemu. Diawali dari katanya kabar yang sering diberikan, keadaan yang diceritakan, sampai cerita sehari-hari yang bisa penting, bisa enggak. Apapun dikabarkan. Mungkin juga cerita itu bisa mengandung bawang dan meneteskan air mata. Membuat perasaan senang, marah, suka duka, derita bahagia. Dengan rutinitas komunikasi yang terjalin lewat media apapun, bisa menciptakan adanya keadaan nyaman. Setelah nyaman, mungkin juga adanya benih cinta. Dan hadirlah kerinduan. Meskipun masih berjarak. Rindu ini bisa berdampak pada daya dorong keinginan untuk bertemu. Keinginan pertemuan ini harus dipenuhi. Ya, karena apalagi tak ada obat rindu selain pertemuan. Semakin banyaknya waktu untuk berinteraksi, rindu ini semakin menumpuk. Tidak pernah dilepaskan. Karena masih adanya jarak dan waktu yang terbatas. Dalam keadaan seperti ini, bisa menimbulkan kebosanan, hampa, emosi yang terbendung karena belum terjangkau. Banyak hal yang belum terlaksanakan karena pertemuannya belum terjadi. Sehingga terobsesi terlalu keras.
berkeinginan sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Terlalu besar pengorbanan, malah merusak yang sudah ada karena keinginan yang belum terlaksanakan. Ini pentingnya pengendalian diri. Kalau tidak dikendalikan keinginan ini, bisa jadi berdampak pada adanya kegelisahan, tidak tenangnya kehidupan, sampai lupa diri. Padahal sebelum sampai pada titik pertemuan, jangan lupakan diri. Rawat diri ini. Dahulukan diri sendiri dulu. Bahagiakan diri sendiri dulu. Sebelum nantinya membahagiakan yang ingin dibahagiakan oleh dirimu sendiri. Jadi, gak usah lupa terhadap keadaan yang sedang dijalani ya. Siapkan diri, bulatkan tekad. Karena yang namanya perjalanan, situasinya kadang tidak sesuai dengan apa yang disangkakan. Kadang melelahkan, banyak kejadian yang tidak terduga di perjalanan, yang bisa mengguncang emosi, membuat daya dorong keinginan melemah, bahkan malah terciptanya ketakutan, keraguan, prasangka buruk yang semakin berisik setiap saatnya. Padahal keadaan ini adalah sebagian sisi dari perjalanan yang harus dilampaui. Gak usah berhenti di sini. Tujuan kamu bukan di keadaan ini. Terus bergerak, terus berjalan, hingga sampailah pada titik pertemuan yang dituju. Setelah ini, setelah titik pertemuan ini, segala kejadian yang dilewati sebelumnya, dengan banyaknya kejadian yang sakit, yang patah, yang capek, seketika akan terobati. Sampai tidak ingat lagi apa saja yang telah dilewati. Namun, bagi saya, saat ini tanpa lagi tujuan, tanpa ingin, tanpa tidak ingin, tanpa rasa merasa ada yang ditemui, tanpa rasa merasa ada yang menemui, tanpa diri sendiri, tanpa pertemuan. Baik, ceritanya cukup segitu dulu ya. Sedikit saya tambahkan, pertemuan ini maknanya bisa meluas.
seperti pertemuan dengan impian, dengan rencana yang dibangun sebelumnya. Pertemuan dengan kesuksesan, pertemuan dengan kedewasaan, dan banyak hal-hal lain yang bisa ditemui. Seperti pertemuan bersama pasangan misalnya. Terima kasih sudah mendengarkan, apalagi yang mendengarkan sampai akhir ya. Ceritanya cukup segitu, jejak cerita hidup pamit. Adios, pemios.